Positivity with Kimi kembali lagi. Senang sekali di bulan Juli spesial bersama Bali in Your Hands. Kita akan mensupport our body and soul kita, ngomongin tentang follow your dream, they know the way. Dan untuk tamu pertama nih akan diajak ngobrol perihal tersebut, ada seseorang yang sosoknya menjadi inspirasi untuk para wanita, karena memang wanita ini merupakan seseorang yang hebat. Salah satunya membuat atau meng-create Bali in Your Hand. Halo Mbak Mirna Suryo. Halo Mbak Kimi, terima kasih sudah diundang di Listen to Kimi FM. Dengan senang hati, apa kabar Mbak Mirna? Baik, masih waras. Masih waras, itu salah satu hal yang harus disyukuri. Betul. Pada saat ini gitu kan. Mbak Mirna Suryo merupakan salah seorang inisiator dari Bali in Your Hand. Tapi kita harus kenalan lagi nih, sebetulnya siapa sih Mirna Suryo kepada audiens Listen to Kimi FM? Jadi sebenarnya hai semua pendengar Listen to Kimi FM. Jadi sebenarnya saya ini adalah praktisi di dunia komunikasi. Dan lalu setelah merambah ke berbagai konsultan dan sekarang menjadi konsultan independen komunikasi, saya menemukan passion yang baru, yaitu passion saya di dunia social enterprise. Nah, hal itulah yang membuat saya salah satunya menginisiasi Bali in Your Hands, karena saya pikir bisnis itu mestinya tidak hanya melulu soal cuan ya gitu, tapi juga bagaimana membuat dampak positif, membuat impact kepada para pemegang kebijakan lah, stakeholder di bisnis tersebut. Baik. Berarti memang itu dia ya, salah satu goals dari Bali in Your Hands yang diprakarsai oleh seorang Mirna Suryo. Ini kalau ngomongin tentang follow your dream, they know the way gitu ya. Ini Mirna Suryo kan bisa dibilang waktu itu juga pernah menjadi salah seorang guest di Listen to Kimi FM to support single fighter yang sukses di bidang ini. Sudah di salah satu buktikan nih, sukses membentuk Bali in Your Hand. Tapi ngomong-ngomong, selain Bali in Your Hand, kesibukan Mbak Mirna tuh apa aja sih? Sorry Mbak, aku mesti konfirmasi. Maaf ya, amatir. It's okay. It's okay. Ya. Jadi kesibukannya saya saat ini masih menjadi konsultan humas dari beberapa entitas bisnis, tapi itu tadi saya sudah menyalurkan juga passion saya yang baru di social enterprise, termasuk salah satunya adalah Bali in Your Hands bersama saya dan dua inisiator lainnya, yaitu Rahmi Fajar Harini dan Nidia Pustianingsih. Akhirnya ini sebenarnya dibentuknya pas saat pandemi Mbak. Tahun 2021 kami prihatin dengan pengusaha UMKM Bali yang terpuruk karena tidak adanya turis mancanegara, ekonomi mereka menurun, dan mereka telat untuk pindah ke platform digital. Nah, disitulah Bali in Your Hands artinya kami berkomitmen memberikan pelatihan bagi pengusaha UMKM tentang digital maupun tentang sustainability bisnis berkelanjutan, karena kami yakin sebenarnya dua hal ini kalau nanti pun ya knock on the wood ya, kita nggak mau ada pandemi kedua gitu ya. Amin. Kita bisa jauhin ya. Tapi kami yakin dengan memanfaatkan platform digital dan menerapkan praktek bisnis berkelanjutan, itu ketahanan bisnis akan lebih resilient gitu, apapun yang terjadi. Gitu. Oke, ngomongin Sustainable Weeks juga kebetulan kita langsung nih dari venue di Hotel Haris Tuban gitu ya, dimana di sini tadi sudah berlangsung acaranya, opening ceremony-nya, dan akan berlangsung 2 hari, Jumat ini dan Sabtu besok. Jadi buat yang masih mau ikutan bisa nih sampai nanti sore ya. Berlangsung, dan juga besok di sini di Haris Hotel Tuban. Oke, kita lagi ada di program Body Positivity buat Kimi. Body Positivity on your mind, Mbak Mirna. Body Positivity on my mind adalah bagaimana kita memiliki persepsi positif atas fisik maupun mungkin karakter diri yang memang kita miliki. Jadi kita menerima diri kita apa adanya dan tidak berusaha menyaingi orang lain ataupun menjadi orang lain.
tidak berusaha menyaingi orang lain ataupun tidak menjadi orang lain ya. Iya, Berarti benar. itu body positivity menurut Mbak Mirna. Sangat positif ya menurut pendapatnya Mbak Mirna. Dan kembali lagi, follow your dream ya, they know the way. Pernah gak sih Mbak Mirna di titik yang kayaknya mimpinya tuh dipatahin sama orang lain hingga akhirnya kita nggak semangat dan depres gitu? What do you do? Ini untuk support supaya kita bisa tetap mengikuti mimpi kita hingga akhirnya ya bisa terwujud. Iya, benar. Ada satu titik di fase hidup saya yang mana saya merasa, waktu saya berkaca, saya merasa itu bukan Mirna Suryo. Saya merasa tidak mengenal diri saya sendiri lagi. Gitu. Pernah di titik pernah tersebut? di titik tersebut. Ini siapa yang saya kenal gitu kan? Tapi akhirnya dari bercermin itu terus berbicara sama diri sendiri, saya udah nggak kenal kamu lagi gitu kan. Akhirnya titik balik itu yang membuat saya mampu mungkin memberikan keputusan yang tampaknya sulit ya di hidup saya, tapi dampak positifnya bisa saya rasakan gitu, karena akhirnya saya kembali menjadi diri saya sendiri. Tapi tentu itu butuh proses, butuh komitmen gitu ya, butuh gratitude ya, itu yang paling penting, butuh gratitude dan letting go, seperti itu. Wah, jadi seorang Mirna Suryo saja ya teman-teman pernah ada di titik tersebut, tapi ya udah pada akhirnya bisa membuktikan, bisa maju. Dan apakah menjadi salah seorang inisiator Bali in Your Hand one of your dream beberapa waktu lalu gitu menjadi womanpreneur? Sebenarnya untuk menjadi seorang womanpreneur tuh juga nggak pernah kebayang di saya gitu. ya. Okay. Tapi akhirnya saya melihat opportunity itu bisnis dan punya insting ya, mungkin punya insting bisnis. Akhirnya saya beranilah gitu ya keluar dari zona nyaman, dari jadi karyawan terus akhirnya menjadi konsultan. Nah, dan memang ya itu tadi ya, kita semua berproses gitu ya, pentingnya komitmen, gratitude, nggak mengeluh gitu ya, karena dengan komitmen dan kita punya tujuan dan purpose yang jelas di hidup kita, apapun yang terjadi kita akan tetap mengarah ke sana. Oke, seru banget obrolannya bersama Mbak Mirna Suryo. Tadi sudah kita simak dan kita bisa simpulkan bahwa untuk memiliki body positivity sendiri kita tidak harus menjadi orang lain ya, jadilah diri sendiri. Dan juga untuk follow your dream ya, they know the way, itu ternyata salah satunya adalah bisa melihat opportunity yang ada. Mbak Mirna juga sebelumnya nggak pernah nyangka loh menjadi entrepreneur, womanpreneur yang sekarang dikenal di mana-mana gitu ya. Pada akhirnya melihat itu, kamu pun pasti bisa mengikuti mimpi kamu. Okay. Dan ikuti passion kamu, kayak apakah saya waktu itu bermimpi untuk menginisiasi Bali in Your Hand? Tidak. Tapi waktu di Bali saat pandemi, kebetulan saya 2 tahun di Bali saat pandemi, saya melihat gitu ya situasi ekonomi di Bali, lalu kebetulan ketemu dengan mitra-mitra saya di Bali in Your Hands yang tepat, dan apa nih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat Bali, khususnya pengusaha UMKM. Akhirnya kita bentuk itu, dan ya senangnya sih ternyata didukung oleh multi stakeholder ya, gitu. Jadi saya percaya kalau kita tahu purpose kita, punya keinginan yang kuat, pasti ada jalannya, semesta tuh kayak mendukung aja. Exactly. Wah, serunya sekali lagi, thank you banget untuk kamu yang sudah menyimak Mbak Mirna Suryo. Tapi jangan kemana-mana, seperti yang sudah dilihat juga di promo kita, bahwa untuk Body Positivity with Kimi ini spesial, tidak hanya dengan satu guest, tapi juga ada guest lainnya. Setelah Mbak Mirna Suryo, kita akan ngobrol-ngobrol bersama seseorang yang juga nggak kalah hebat nih ya, seorang wanita berprofesi sebagai Chief of Sustainability Bali in Your Hands dan juga COO dari Eco Tourism Board, yaitu Mbak Rahmi Fajar Harini. Jadi kita akan langsung aja sambut Mbak Ami ya, disapanya di sini. Dan sekali lagi thank you so much Mbak Mirna Suryo, sukses selalu. Thank you, sama-sama.
Jangan lupa ya, langsung dari Haris Hotel Kuta Tuban, teman-teman yang mau ikutan datang ke sini silakan, masih berlangsung acaranya hari ini sampai dengan besok. Dimana di sini Sustainable Weeks merupakan rangkaian acara dari Bali in Your Hands yang memang kami ini ingin mensupport perekonomian masyarakat lokal di Bali, dan juga kamu ya mungkin yang punya usaha di Bali bisa bersama-sama di Bali in Your Hands ini. Hai, selamat siang Mbak Ami, apa kabar? Thank you ya. Oke, ini dia Mbak Ami. Oke, silakan. Ini salah satu guest kita juga yang akan kita ajakin ngobrol tentang follow your dream ya, they know the way. Apa kabarnya Mbak Ami hari ini? Kabar baik sekali, terima kasih Mbak Kimi udah mengundang saya. My pleasure, my pleasure. Ini seneng banget ketemu Mbak Ami karena kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini Mbak Ami juga salah seorang yang akan menginspirasi kita to support our body, mind, and soul. Tapi kita kenalan dulu siapa sebetulnya seorang Rahmi ini atau Mbak Ami yang saya sapa. Perkenalan ya. Saya bermula saya adalah pelajar yang ternyata sampai sekarang saya masih terus belajar. Dan dari saya kecil sampai sekarang itu adalah satu okupansi yang saya ingin pegang terus, karena saya ingin terus belajar. Dari mungkin saya diawali pada saat kuliah saya di komunikasi, lalu saya belajar tentang marketing communication, lalu saya belajar corporate communication, lalu saya belajar tentang retail fashion, dan sekarang saya lagi belajar tentang sustainability. Jadi kalau misalkan tanya siapa itu saya orang yang sangat gemar untuk belajar dan berevolusi. Menarik, berarti bisa dicontoh dari Mbak Ami yang tidak pernah berhenti untuk belajar akan hal-hal baru. Bahkan pada saat ini pun Mbak Ami masih untuk belajar hal-hal lainnya, khususnya di Sustainability ya. Sustainability ini. Oke, by the way, body positivity menurut Mbak Ami? Body positivity menurut saya adalah suatu afirmasi di mana itu sebenarnya badan tuh perlukan, atau diri kita tuh perlukan, karena kadang tuh kita suka lupa bahwa ini nih semacam kayak sponge, organ kita, kulit kita, pikiran kita, dan kalau kita nggak tahu bahwa kita tuh menyerap itu, kita bisa bayangkan kalau misalnya ketemu temen, kamu beginian ya, kamu beginian, itu badan kita menyerap. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kalau saya ngelihat kaca, ini ngomongin diri sendiri, aduh kok saya begini ya, itu badan saya juga mendengar. Dan kalau saya pagi aja ngeliat, aduh saya begini, seharian pasti udah jelek moodnya. Tapi kalau misalkan pada saat saya pagi kaca, I'm good, I'm healthy, I can do this, whatever it might take, ya kan, seharian itu juga bagus moodnya gitu. Jadi apa yang badan kita tuh menyerap segala informasi, dan yang paling penting adalah apa yang kita kasih ke diri kita. Yang pastinya kan kita pengen yang positif, walaupun prakteknya kebanyakan kita selalu challenge ourselves, aduh kita mesti begini, aduh ini kurang begini nih, aduh mestinya begini, please not ya. Karena itu menyerap, dan automatically ini nih sad gitu kan, sedih ya kan, dan jadinya juga mempengaruhi mood, mempengaruhi energi dan lain-lain. Gitu. Oke, ini satu statement yang keren banget, karena bisa dibilang most of all kita selalu underestimate ourselves nggak sih? Kadang-kadang ya itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Ami, betul. Omongan orang lain suka secara tidak langsung jadi bikin baper dan malah membuat kitanya menjadi ini ya, negativity. Itulah kenapa body positivity with Kimi to support our body, mind, and soul. Salah satunya yang akan kita bahas adalah untuk mengikuti mimpi kita nih, follow your dream, they know the way ya. Mungkin di antara kita banyak juga ya teman-teman, seperti Mbak Ami juga nih, mimpi, misalnya Mbak Ami pernah punya mimpi dream big terus dipatahin. How you feel and how you handle to build that dream gitu. Kalau saya responnya adalah saya suka nangis. Jadi yang saya pelajari semenjak saya beranjak dewasa ya kan, maturity, nangis tuh nggak apa-apa. Dan yang saya lakukan adalah ya udah ini waktunya nangis, ya udah saya nangis aja. Tapi saya tahu bahwa
in terms of okay, I give 2 days or 1 week or apa. Kadang kan kita misalnya kehilangan orang yang tercinta, kita sakit, kita anak sakit apa. Kalau memang kerjaan apa, udah nangis aja. Tapi at some point ini udah kelar kan, udah time to get up. Udah, jadi udah dihabisin aja dulu gitu kan. Okay. Tapi jangan pada saat udah mulai step forward, we just still be dragged by the past. Jadi saya tuh biasa, saya orang yang emosional. Ya udah, ini habisin dulu, habis itu udah ya kelar, get up. Udah habis itu, what's next? Okay, next challenge, next problem, next thing. That's how I do it. Oke, berarti salah satu hal yang harus kita petik juga dari yang disampaikan oleh Mbak Mi adalah ketika kita lagi too emotional, ya udah nggak apa-apa nangis, bukan berarti kita cengeng ya, Mbak Mi ya. Dan itu juga saya untuk saya ya, ke anak saya atau apa, karena emosi itu kan juga sesuatu yang natural ya. Kadang orang yang memang ekspresi dengan nangis, kadang ada orang dengan yaudah dia pergi atau apa, cara mereka mengekspresikan itu beda-beda. Tapi it's something natural yang nggak bisa di stop. Jangan rasain ini, jangan ini. You just need to, it's a natural process, so just let it go, biarin ini lagi prosesnya badan mau gimana biasanya ya kan. Kadang saya suka berenang. Kalau sudah ambil aja berapa lap ke laut ya kan, udah jadi kuping nggak bisa mendengar, kepala mesti fokus ini mesti bener nih ya kan, gerakan ya kan, kalau nggak misalkan tenggelam atau kena ombak. So yeah, just do what you need to do, but once it's done, you ready for the next. Oke, so ini merupakan inspirasi ya dari seorang Mbak Ami gitu, yang memang pada saat ini juga karirnya bagus nih gitu, sebagai seseorang yang berperan penting juga di Bali in Your Hand, juga di Ecotourism Board Bali. Ngomongin tentang profesi saat ini, apakah ini juga merupakan salah satu mimpinya waktu kecil? Aduh, kalau udah besar saya harus bisa public speaking di mana-mana atau apa gitu? Lucu sih kalau ngomongin mimpi ya. Kayaknya kalau saya mengingat saya kecil tuh saya nggak terlalu visioner ya. Gitu. Saya orang yang praktikal sekali. Jadi apa yang ada di depan aja dijalanin. Tapi pada saat saya berkecimpung di dunia sustainability, saya mikir ke belakang, sebenarnya itu udah ada poin-poin yang indikator yang saya udah ngejalanin itu. Saya sangat percaya dulu pada saat saya belajar silat, alam itu sangat berperan penting. Jadi kayak kita jalan tuh metik pohon tuh jangan, karena it will hurt. Buat apa? Kadang-kadang suka iseng gitu kan. Tapi saya belajar itu di situ gitu. Terus dari dulu di sampah tuh sebenarnya misalkan sisa makanan ya kan, ini jangan digabung, sebenarnya ini buat pemupukan ya kan. Tapi waktu itu belum ada knowledge-nya ya di sana. Udah taruh aja saya suka bunga, jadi kalau sampah organik saya taruhnya di situ, saya nggak taruh di bak sampah, tapi nggak tahu prosesnya waktu itu. Jadi sebenarnya hal itu udah ada ketertarikan, tapi belum ada pendidikannya di sana. Jadi along the way, pada saat saya ngejalanin, sebenarnya ini udah mengarah ke sana gitu. Jalan saya tuh pathnya arahnya ke sana. Ada sign-nya ya. Iya, pas ngeliat udah di sini, oh ternyata. Terus dengan ekotourism saya memiliki dikasih peran untuk advokasi ya kan. Oh itu yang saya pelajarin waktu kuliah ya kan, komunikasi. Jadi kayaknya all falls into one place sekarang, dan ya alhamdulillah ngejalanin apa yang senang dan juga prinsipnya sama ya kan, dan punya misi tersendiri ya. Oke, yang bisa kita simpulkan dari seorang Mbak Ami tadi, bahwa kalau ingin mengejar mimpi kamu gitu ya, follow your dream, they know the way, adalah ikuti sign-nya atau tanda-tandanya tertentu ya gitu. Coba perhatikan deh diri kamu sekarang punya mimpi apa, apakah itu mengarah nantinya ke depannya, karena we never know. Dan kalau ada yang mematahkan mimpi kamu tadi, ya udah jangan dengerin dulu deh. Yang penting nanti kalau memang itu jadi milik kamu, pasti akan tercapai seperti itu. Saya benar sekali Mbak gini, karena saya yakin taruhlah mungkin satu komunitas ya, satu ekosistem, semua itu memiliki peran. Jadi sebenarnya kayak udah di-assign, jadi kayak ada greater plan, dan yang ini nih fungsinya untuk taruhlah lampu satu yang nerangin, satu ada kabel, satu ini. Semua orang tuh memiliki peran. Kadang tuh ada call-nya sendiri, coba deh cari. Dan kita tuh punya peran untuk segala. Itu
Itu dia. Jadi kalau kembali lagi kamu ngerasa tidak berarti pada saat ini karena judging orang sekitar dibilang A, B, C sampai Z, Ya. hey, don't listening gitu. Jangan dengerin kata mereka, kuncinya itu. Follow your dream, they know the way. Apa yang disampaikan lagi setelah tadi yang sudah beberapa hal Mbak Ami sampaikan? Oke. Semua orang punya perannya dari kehidupan ini, dan kalau dari saya pribadi adalah kita tuh sebenarnya sudah diassign, entah itu di peran di keluarga, entah itu peran di kerjaan, atau peran itu di lingkungan, di sosial, tapi kita memiliki peran di kehidupan ini. Jadi apapun itu, entah itu skill atau passion, ya, misalkan belajarnya adalah art ya kan, atau kedokteran, tapi akhirnya keluarnya dia mempraktekkan apa karena passion, mungkin that's the way ya kan, that's the way for them gitu. So dan itu biasanya kalau menurut saya itu udah ada hint-hintnya tersendiri. Oh, this is the way, just keep on positive, bahwa apa yang kadang tuh bisikan di belakang itu tuh suka ada, oh iya bener loh, ini loh gitu. Kalau itu semua bagus ya, positif. Exactly, itulah kenapa ya seorang Mbak Ami ini hadir untuk support our body, mind, and soul di Listen to Kim FM Body Positivity with Kimi. Karena kembali lagi kuncinya adalah untuk tetap waras jiwanya gitu ya, mengejar apa yang kita inginkan, mimpi gitu. Thank you so much Terima Mbak kasih, Ami Mbak Kimi. sudah support Terima di kasih. sini. Sukses selalu dan Amin. Terima sukses kasih sama-sama. untuk acara Sustainable Weeks. Terima ini. kasih ya, pamit ya. Terima kasih untuk undangannya. Sami-sami, Ya. jangan kemana-mana dulu audiens, karena tadi ya sudah ada 2 tamu wanita hebat, Mbak Mirna Suryo dan juga Mbak Ami. Sekarang ada salah satu tamu yang paling ganteng nih akan hadir untuk support our body, mind, and soul juga, yaitu kita akan langsung kenalan sama Mas Muhammad Burhanuddin, seorang communication consultant Yayasan Kehati dan juga former Kompas jurnalis. Yes. Halo Mas Halo. Burhan. Mbak Kimi. Boleh agak geser Oke, sedikit? baik. Oke, Terima ini kasih. dia tuh kan paling ganteng sendiri di antara Halo. kita. Apa Apa nih kabar? Kiminya? Kimi Lover atau? Kimi lovers boleh, Kimi pendengar mania. listeners boleh. Oke. Apa kabar Mas Burhan? Baik, alhamdulillah. Oke, kalau tadi kita langsung lihat dulu ya 2 wanita hebat sebelumnya nih yang sudah menjadi guest di Body Positivity with Kimi. Mas Burhan sendiri punya pendapat tentang body positivity on your mind as a man gitu. Iya, yang pasti adalah kita harus punya paradigma, perspektif positif terhadap diri tubuh kita, ya pasti tubuh dan jiwa kita. Dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dalam arti bahwa bagaimana kemudian kita memandang positif, penerimaan di situ, keikhlasan untuk menerima, untuk kemudian itu menjadi bagian bagaimana visi kita melihat ke depan, ke orang lain, keluar. Jadi di situ akan muncul tentang bagaimana kita berempati kepada orang lain, bisa memahami orang lain dengan baik dengan melihat pada diri kita sendiri. Saya kira body positivity itu adalah sesuatu yang real dari manusia, yang akan memberikan dia cara pandang yang bagus terhadap yang keluar. Ketika dia bisa memandang diri dengan bagus, dengan cara yang benar, dengan cara yang proper, maka dia akan punya world view yang bagus juga. Saya kira seperti itu, lebih bijak dan lebih bisa bersikap dan menyikapi dengan baik apa yang akan terjadi kepada dirinya dan apa yang terjadi di luar. Saya kira seperti itu. Keren banget sudut pandang body positivity dari seorang pria ya Mas Burhan yang tadi baru datang langsung saya todong nih body positivity itu apa sih Mas Burhan? Padahal kita belum kenalan gitu. Mas Burhan tadi kita mention sebagai Belum kenalan kita ya. Iya, seorang konsultan communication dan juga ini ya dari Yayasan Kehati, Yayasan. former Kompas jurnalis di sini. Iya, iya. Tapi sebetulnya siapakah sosok Mas Burhan ini dan lagi sibuk apa aja belakangan? Ya, baik, terima kasih. Saya saat ini, nama saya Burhan. Saat ini saya memang secara formal bekerja di Yayasan Kehati sebagai seorang environmentalis ya, istilahnya environmental spesialis di sana, dan juga untuk yang bertugas pada upaya-upaya membangun advokasi kebijakan dan juga terkait dengan pentingnya penyadaran publik terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang saat ini memang masih menjadi tantangan bagi Indonesia.
Oke. Itu tugas saya. Tapi saya juga seorang kolumnis di sejumlah media massa nasional, di Kompas, di Jakarta Post, di kompas.com dan lain sebagainya, yang di situ adalah menjadi sarana bagi saya untuk juga bagaimana selain menyalurkan hobi saya menulis, juga untuk membangun pemahaman kepada publik, dan syukur-syukur kalau kemudian menjadi penyadar tahuan pada publik tentang pentingnya kita melakukan konservasi keanekaragaman hayati dan menjaga lingkungan kita saat ini. Wow, luar biasa. Tapi memang secara histori saya karir saya lebih banyak di dunia jurnalis. Saya 13 tahun jadi jurnalis. Saya pernah di Kompas selama 11 tahun. Wow, berarti memang kembali lagi kalau dari tadi menyimak ya narasumber atau guest yang sudah hadir, seorang Mbak Mirna Suryo juga perjalanannya bagus gitu di karirnya, Mbak Ami, dan sekarang Mas Burhan gitu, yang bisa dibilang kalau seorang jurnalis itu selalu memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk para audiensnya, apalagi sekelas Kompas, media sejuta umat ya, dari saya kecil sampai saya punya anak kecil gitu. Well, sekarang kita lagi ngomongin tentang follow your dream, they know the way. Menjadi seorang jurnalis itu kan challenge-nya besar ya, Mas, gitu. Apalagi di era sekarang gitu. Apakah ini merupakan salah satu goals-nya dari Mas Burhan waktu kecil, karena memang udah kelihatan nih passion-nya di bidang jurnalis? Iya, sebenarnya kalau passion dari kecil sih tidak ya. Tidak. Tapi saya suka menulis. Oh gitu. Saya tidak, waktu kecil saya malah tidak paham jurnalisme itu apa, atau kemudian dunia kewartawanan itu seperti apa. Tapi ketika saya kuliah itu saya suka menulis, dan kesukaan saya ini membawa saya untuk kemudian berkarir di sana, yang pasti itu. Dan di jurnalisme lah saya mendapatkan tempat untuk tidak hanya menyalurkan hobi menulis, tapi juga bagaimana jurnalisme itu sebenarnya juga punya peran yang besar. Selain dia adalah pilar kelima demokrasi, tapi di pihak lain itulah cara paling efektif kita untuk membangun komunikasi dengan publik, membangun kesadaran publik, dan juga untuk bagaimana publik tidak sekedar tahu, tapi tergugah untuk melaksanakan hal-hal yang baik yang itu kita informasikan, baik itu di isu politik, isu lingkungan, isu sosial, seperti itu sebenarnya. Jadi memang itu bisa dibilang terbentuknya ketika sudah kuliah menjadi seorang jurnalis ya. Titik awalnya setelah lulus kuliah sih Setelah lulus sebenarnya. malah ya. Oke, tapi tetap relate dengan hobinya atau passionnya yang menulis, hingga akhirnya sekarang berprofesi sebagai jurnalis. Dulu. Sekarang mantan jurnalis. Mantan jurnalis. Sekarang masih menjadi kolumnis, penulis ya. Oke, at least masih berhubungan Masih. dengan dunia menulis, dan itu yang harus kita relatekan juga nih. Follow your dream, they know the way adalah kalau tadi menyambung obrolan dari Mbak Mirna juga, Mbak Ami, bahwa apapun yang kita lakukan ya be positif. Ngomongin be positif, pernah nggak Mas Burhan, ini khususnya teman-teman ya sekarang yang lagi mengejar mimpinya di titik yang kayaknya susah banget sih menggapai mimpi karena banyak sekali omongan orang sekitar yang hingga akhirnya mematahkan mimpi kita, dan kita malah nggak dapat apa-apa dari omongan itu gitu kan? Pasti saya kira semua orang pernah mengalami itu ya, karena kita tidak hidup di ruang hampa ya, kita hidup dalam sebuah komunitas, hidup dalam lingkungan sosial atau di lingkungan keluarga yang tentu kemudian kita tidak sendirian, dan ada banyak suara dari luar yang entah itu masukan, entah itu mungkin cacian, atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya justru pandangan negatif terhadap kita. Tapi yang pasti bahwa itulah pentingnya kita mengenal diri sendiri, potensi yang kita miliki, kita tuh di mana dan kita keinginannya apa. Itu dulu harus kita kenali untuk kemudian kita melangkah bahwa ini yang harus kita capai, dan kita harus konsisten di situ. Bahwa saya kira hal yang paling penting juga adalah bahwa setiap apa yang ada di sekitar kita itu adalah kita pandang sebagai masukan dan sebagai candu lah untuk kita, apa yang sudah kita formulakan sebagai sesuatu yang ingin kita capai tadi, sesuatu yang menjadi potensi kita tadi, dan kita menjalani itu dari luar lah kita pada secara positif sebagai masukan. Saya kira itu ketika itu baru kita semua formulasikan baik eksternal maupun internal. Ya mungkin kalau anak muda zaman sekarang bilang itu kan semesta akan bekerja gitu ya. Tapi saya kembali ke pertanyaan tadi bahwa semua orang pasti mengalami itu ya. Terutama ketika kita masih muda, di awal-awal kita berkarir, kita belum mempunyai semacam
arah yang jelas gitu kan, dan kita masih bingung. Dan pada titik ini seringkali orang akan bimbang kita mau kemana gitu kan, apalagi suara-suaranya, dan itu membuat kita kadang lupa bahwa apa sih kita ini siapa, kemampuan kita di mana, dan sehingga dia mudah terpengaruh ke sana, sehingga kemudian dia menjalani sesuatu yang sebenarnya bukan dirinya sendiri. Itu sering terjadi di pada entry level. Saat ini saya kira saya sudah menemukan itu ya, dan ya meskipun ini juga akan dinamis ya ke depan akan seperti apa, tapi saya kira tahap itu sudah pernah saya lalui, dan mungkin ini kita berbagi dengan mungkin teman-teman yang juga lebih muda di sana bahwa dan ini juga pengalaman dari saya yang juga dulu meraba-raba di masa itu ketika harus mencari saya mau kemana. Itu adalah pertama yang dulu saya lupa untuk lakukan adalah kenal dulu potensi yang kamu miliki dan keinginanmu ke depan itu akan seperti apa, dan peluang itu saya kira akan datang jika kita konsisten, karena kesempatan itu keberhasilan adalah paduan antara kesempatan dan konsistensi sebenarnya, dan ketika kita terus konsisten maka saya kira kita keberuntungan itu akan mendekat ke kita gitu. Saya kira seperti itu. Baik, itu dia. Jadi buat teman-teman, follow your dream, they know the way adalah kita simpulkan ya dari Mas Burhan, kenali dulu potensi yang ada dalam diri kamu nih. Kalau sekarang kamu mempunyai mimpi atau suatu cita-cita, kamu passionnya di mana atau sukanya di mana? Bisa jadi suka masak atau suka nyanyi gitu ya. Itu ditekuni nanti hingga menemukan jalannya seperti yang tadi Mas Burhan sampaikan. Dan konsisten itu kuncinya. Anyway, seneng banget Mas Burhan bisa hadir di sini to support our body, mind, and soul, karena bisa jadi teman-teman yang menyimak juga lagi di posisi terpuruk nih, mau mengejar mimpi tapi ada aja hambatannya gitu. Betul. Seneng dari Bali langsung Hotel Haris Kuta Tuban gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol langsung di sini bersama para narasumber yang hadir di Body Positivity with Kimi. Follow your dream, they know the way. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk audiens kita, Mas Burhan? Ini mungkin relate dengan apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Sustainable Week ini saat ini, bahwa ya saya kira nggak ada ancaman yang lebih besar bagi manusia zaman sekarang adalah selain perubahan iklim. Saya kira kemarin IDCC, salah satu organ di bawah PBB, mengatakan bahwa perubahan iklim berlangsung sangat cepat dan lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan. Sekarang kita sudah mendekati 1,5 derajat Celcius kenaikan suhu bumi, dan jika kemudian ini terus berlangsung tahun 2050 kita bisa 2 derajat, dan itu tidak ada kehidupan bisa bertahan di titik itu. Jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan saat ini, jika kita tidak berbuat lebih baik, maka mungkin kita yang saat ini mungkin masih hidup tahun 2050 atau mungkin anak cucu kita itu mungkin tidak bisa mewarisi alam yang indah ini gitu kan, atau bahkan mereka mungkin tidak bisa bertahan gitu. Saya kira oleh karena itu apa yang terjadi di masa depan sangat tergantung apa yang terjadi di saat ini. Jadi kita harus berani untuk ikut menjaga lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan, paling mudahnya seperti itu, atau kemudian kita juga tidak mengotori sungai kita dengan sampah ya, dengan plastik, atau kemudian kita juga tidak turut dalam menyumbang karbon misalnya. Ya kita harus mengurangi untuk penggunaan bahan bakar fuel dan sebagainya. Itu penting bagi bumi kita saat ini, khususnya di Bali yang sangat tergantung pada bagaimana alam ini bisa bertahan dengan baik ya. Karena ekoturisme adalah salah satu mata pencaharian banyak orang di sini. Sebuah reminder untuk kita semua untuk menjaga alam sedari dini, karena kalau bukan kita ya Mas Burhan siapa lagi gitu. Dimulai dari diri sendiri, jangan buang sampah sembarangan, dan kalau bisa juga mulai mengerti nih lingkungan gitu sekitar, mulai perhatiin apa yang ada di sekitar kita. Itu yang penting, khususnya alam ya Mas Burhan ya, jangan bermain dengan alam gitu. Seneng banget Mas Burhan bisa hadir di Body Positivity with Kimi siang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Sukses selalu Mas Burhan. Sukses juga Mbak. Thank you, dan juga buat teman-teman yang sudah menyimak Body Positivity with Kimi. Kimi Lovers. Kiwi Lovers, terima kasih banyak. Senang banget dari Hotel Haris Kuta Tuban. Saya live ya Instagram di sini untuk bulan Juli, ngomongin tentang follow your dream.
they know the way. Poinnya yang sudah diambil dari para narasumber yaitu Mbak Mirna Suryo, Mbak Ami, dan Mas Burhan adalah ikuti kata hati kamu, apapun itu ya yang orang bilang. Buktikan bahwa kamu itu bisa mewujudkan mimpimu dan konsisten apapun yang kamu suka saat ini, mau di bidang entertain, bidang kuliner, bidang hospitality, bahkan konsisten karena follow your dream, they know They know the the way. Oke, kita ketemu lagi di Body Positivity with Kimi next month. Stay tune and follow @listen to Kimi FM, dan jangan lupa juga follow @Bali in your hands untuk semua aktivitas yang diadakan di Bali, khususnya untuk support segala kegiatan di Bali, khususnya meningkatkan ekonomi teman-teman UMKM di Bali ya. See you again, see you around, bye. Oke, udah ya.